Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, masih ada yang tidur. Bangun buruan, ayo bangun. Mandi, sikat gigi, kita mulai deh belajarnya. Siap, saya semangat untuk belajar. Hari ini udah pada sarapan kan? Iya dong, pasti, biar kita lebih konsentrasi dalam belajar. Sebelum kita belajar, kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pembelajaran hari ini tematik seri F, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia, materinya mencari informasi penting. Langkah-langkahnya yang pertama membaca keseluruhan teks, yang kedua mencari topik tertentu atau inti di dalam teks. Yang ketiga menyimpulkan isi keseluruhan teks. Maksudnya, kamu itu setelah membaca mencari sebuah inti atau informasi yang paling penting di teks tersebut, bukan menulis kalimat pertama, kalimat kedua maupun kalimat terakhir, tapi kamu lebih menyimpulkan isi-isi teks yang penting itu yang mana, kayak gitu. Oke, kita cari informasi penting. Kalian buka halaman 55, di situ ada teks perpindahan panas. Kita baca dahulu paragraf pertama. Pernahkah kamu merasakan panas, hangat dan dingin? Dari mana panas dan dingin itu berasal? Panas yang kamu rasakan berasal dari energi panas atau kalor. Ketika energi panas berkurang, kamu akan merasa dingin. Nah, informasi pada paragraf pertama yaitu panas berasal dari energi panas, sedangkan rasa dingin ketika energi panas berkurang. Nah, lanjut paragraf kedua. Energi panas sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Contohnya, tubuh kita merupakan mesin penghasil panas, yaitu dengan mengubah makanan menjadi bahan bakar sehingga tubuh kita tetap hangat dan menyediakan energi untuk berbagai kegiatan. Contoh lainnya, ketika kamu membuat api unggun, kamu akan merasa hangat. Saat ibu memasak air panas pada pagi hari kemudian memasukkan ke dalam termos, kamu dapat menggunakan air panas di dalam termos saat malam hari. Nah, informasi penting paragraf kedua yaitu energi panas bermanfaat untuk kehidupan, baik untuk tubuh kita maupun kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu contohnya mencari informasi penting. Nah, di halaman 56 kalian lanjutkan paragraf ketiga, keempat, dan kelima. Kalian cari informasi terpentingnya. Kalian tulis langsung di buku cetaknya. Yang tadi juga paragraf pertama dan kedua kalian tinggal salin. Oke. Masuk pembelajaran IPA, materinya perpindahan energi panas, yaitu konduksi, konveksi, radiasi. Sebelum kalian masuk ke konduksi, konveksi, radiasi, kalian harus tahu yang namanya konduktor dan isolator. Konduktor itu benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, contohnya itu bendanya mengandung aluminium, timah, tembaga, baja, emas. Contoh bendanya itu kayak garpu sendok yang terbuat dari besi, kemudian kaleng, terus penggorengan yang terbuat dari aluminium. Nah, selanjutnya isolator. Isolator itu benda penghantar panas yang buruk. Nah, contoh bendanya itu kayak gelas, kayu, terus benang, kertas, karet, dan lain-lain. Kita bahas mengenai konduksi. Nah, konduksi itu cara perpindahan panas melalui suatu benda tanpa disertai perpindahan benda tersebut. Contohnya itu yang pertama memasak air menggunakan panci, yang kedua membuat kopi atau minuman panas, yang ketiga membakar logam, yang keempat setrika listrik. Nah, cara kerjanya gimana? Yang gampangnya itu kalau kalian melakukan percobaan, misalnya sendok ujungnya kamu bakar pakai api, nah yang kamu pegang ujung sebelahnya akan terasa hangat atau panas. Konveksi yaitu perpindahan panas yang disertai perpindahan zat perantara atau dapat dikatakan perpindahan panas secara aliran. Ada dua, konveksi alami dan konveksi paksa. Konveksi alami itu terjadi pada angin darat dan angin laut. Nah, biasanya dimanfaatkan oleh para nelayan. Ketika malam hari terjadi angin darat, nelayan pergi dari daratan ke laut memanfaatkan angin darat. Nah, kemudian pada siang hari terjadinya angin laut, nelayan memanfaatkan untuk pergi dari laut
ke daratan, membawa hasil tangkapan ikan. Kedua, konveksi paksa, yaitu terjadi pada pengering rambut. Nah, pada alat pengerambut kan ada kipasnya. Nah, kipas angin menarik udara di sekitar dan meniupkan kembali setelah dilewatkan pada elemen pemanasan di dalamnya. Dengan proses ini diproses arus konveksi udara panas. Radiasi yaitu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara atau melalui pancaran. Contohnya itu menghangatkan tubuh menggunakan panas api unggun, terus mengeringkan baju menggunakan panas matahari, terus menetaskan telur menggunakan panas lampu. Nah, masih banyak contoh yang lainnya ya. Simak video selanjutnya. Ini ada cara kerja konduksi, konveksi, dan radiasi ketika kamu memasak air. Cekidot. Sekarang kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar seseorang yang sedang merebus air di panci. Ketika seseorang merebus air di panci, di sini ada 3 proses perpindahan panas yang terjadi sekaligus. Ya, yang pertama adalah proses konduksi. Nah, proses konduksi ini ada di bagian dekat gagang ini, dekat gagang yang dipegang. Jadi, proses ini adalah proses perpindahan panas, yaitu panas berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi, yaitu pancinya, ke benda yang suhunya lebih rendah. Di sini yang suhunya lebih rendah adalah gagang pancinya. Partikel-partikel pada benda yang dikenai panas akan bergetar dan bergerak saling menumbuk dengan partikel di sebelahnya. Proses tersebut akan berlangsung terus-menerus hingga ujung yang lain menjadi panas. Ya, jadi di sini kalau konduksi membutuhkan zat perantara. Jadi ketika kamu memegang gagang panci ini awalnya tidak panas, tapi lama-lama menjadi panas, itu tandanya proses perpindahan panas secara konduksi sedang berlangsung. Kemudian, proses perpindahan panas yang kedua ada di sini konveksi. Ya, ketika sedang merebus air, di sini perpindahan panasnya melalui konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas disertai dengan perpindahan zat perantara. Nah, di sini air yang ada di bagian bawah panci akan panas terlebih dahulu. Ya, dan bergerak ke atas. Posisinya nanti akan digantikan oleh air yang di atasnya yang suhunya lebih dingin. Air yang lebih dingin nanti akan bergerak ke bawah sehingga akan tercipta aliran air di dalam panci hingga suhu air di dalam panci ini seluruhnya sama. Kemudian proses perpindahan panas selanjutnya ketika sedang merebus air di panci ada radiasi. Radiasi ini adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Jadi ketika kalian berada di dekat kompor yang sedang menyala, kalian mungkin akan merasa hangat, ya. Nah, rasa hangat tersebut atau panas tersebut dapat terasa oleh kalian. Padahal kalian tidak menyentuh apinya, tapi kalian terasa hangatnya. Nah, itu adalah perpindahan panas secara radiasi. Jadi perpindahan panasnya tanpa melalui zat perantara apapun. Berikutnya ada contoh praktek IPA mengenai konduksi, konveksi, dan radiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan percobaan tentang perpindahan panas secara konduksi. Alat dan bahannya adalah segelas air panas dan 1 buah sendok. Saya akan memasukkan sendok ini ke dalam air panas ini. Saya akan mencoba memegang ujung sendok ini. Yang terasa pada ujung sendok ini adalah panas. Ini membuktikan bahwa ada perpindahan panas dari air ke tangan saya melalui sendok. Dalam hal ini, sendok merupakan zat perantara. Inilah yang disebut dengan perpindahan panas secara konduksi. Kali ini saya akan melakukan percobaan perpindahan panas secara konveksi. Alat dan bahannya adalah gelas bening yang sudah diisi air panas, es berwarna. Langkah-langkahnya, gelas diisi air panas seperti ini. Masukkan es.
amati. Terjadi perputaran yang terlihat pada es yang mulai mencair. Kenapa es bisa mencair? Karena terkena panas dari air. Ini merupakan bukti terjadinya konveksi, yaitu perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Dalam hal ini, zat perantaranya adalah air. Yang terkena panas adalah es tersebut. Kali ini saya akan melakukan percobaan perpindahan panas secara radiasi. Alat dan bahannya adalah lilin yang sudah menyala dan penggaris. Langkah-langkahnya adalah lilin kita nyalakan seperti ini. Dekatkan jari kita dengan sumber api sejauh 2 cm. Jari saya terasa panas. Kemudian saya coba di jarak 4 cm. Terasa panasnya berkurang. Kemudian saya coba lagi di jarak 8 cm. Jarak ini jari saya tidak terasa panas. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada perpindahan panas secara radiasi dari api lilin ke jari saya. Radiasi ini tergantung pada jarak sumber api dan benda yang terkena radiasi. Sehingga semakin jauh, semakin berkurang panasnya. Oke, kalian sudah melihat praktek konduksi, konveksi, radiasi. Nah, ada tugas nih buat kalian. Kerjakan, jangan sampai ditunda-tunda, oke? Sekian pembelajaran hari ini, kita ucapkan alhamdulillah. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.